Perkenalkan, nama saya Ernest Gezia Rebecca dari kelas TA5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi relay proteksi. Dimulai dari pengertian relay secara umum. Relay itu merupakan komponen elektronika berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Komponen elektronika ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar. Sehingga jadi dengan arus yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Definisi relay proteksi sendiri merupakan suatu alat yang bekerja secara otomatis untuk mengatur memasukkan suatu rangkaian listrik atau rangkaian trip atau alarm akibat adanya perubahan lain. Jadi relay proteksi ini merupakan salah satu bagian dari sistem proteksi yang lazim digunakan saat ini dan terdiri dari beberapa rangkaian komponen. Relay proteksi memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, membebaskan bagian atau peralatan yang terkena gangguan atau sedang bekerja tidak normal di dalam rangkaian listrik, seperti misalnya ada over voltage, arus bocor, dan short circuit. Yang kedua, melokalisir dampak gangguan. Jadi, saat adanya gangguan pada rangkaian, relay proteksi harus mampu melokalisir di mana terjadinya gangguan. Yang ketiga, mampu dikoneksikan untuk membunyikan alarm saat terjadi gangguan. Yang keempat, dapat memberikan petunjuk berupa lokasi dan jenis gangguan. Jadi, pada saat terjadi gangguan pada rangkaian, relay proteksi harus mampu memberikan petunjuk di mana gangguan tersebut berada dan apa jenis gangguannya. Lalu yang terakhir, ada mencegah kerugian material dan korban jiwa jika seandainya terjadi gangguan pada sistem tegangan tinggi. Jadi di antara fungsi-fungsi tersebut, pastinya tujuannya adalah untuk mencegah kerugian material dan juga korban jiwa. Klasifikasi relay proteksi terdiri dari 4. Di antaranya ada relay statik, relay numerik, relay elektromekanis, dan juga relay digital. Yang pertama, dari relay elektromekanik. Relay elektromekanik ini didefinisikan sebagai saklar yang dioperasikan secara elektrik, yang melengkapi atau menginterupsi rangkaian dengan gerakan fisik dari kontak listrik ke kontak satu sama lain. Jadi, relay elektromekanis ini menggerakkan suatu mekanisme yang pada akhirnya harus men-trip PMT atau pemutus tenaga pada rangkaian listrik dengan menutup kontak pemberi arus trip coil atau kumparan trip dari PMT atau pemutus tenaganya. Prinsip kerja relay elektromekanik ini yang pertama dimulai dari karakteristiknya. Dilihat dari gambar bahwa relay elektromekanik ini terdiri dari beberapa bagian, seperti ada angker bergerak, kontak bergerak, dan kontak stasioner atau kontak tetap, pegas elektromagnetik atau coil, kawat yang dibungkus sebagai coil dengan terminalnya atau dilambangkan dengan C, yang terhubung seperti tunjuk pada gambar, untuk membentuk relay elektromekanik. Lalu, prinsip kerja relay saat kondisi off, yaitu pada saat tidak ada supply yang diberikan ke terminal coil, maka relay pun tetap dalam kondisi mati, seperti tunjukkan pada gambar. Dan beban yang terhubung ke relay juga tetap dimatikan, karena tidak ada daya yang diberikan untuk memuat. Jadi, kondisi relay ini dalam keadaan NO, atau normally open. Lalu, pada saat kondisi on, saat coilnya diberi energi dengan memberikan supply ke terminal coil di C, maka kontak relay yang bergerak akan tertarik ke arah kontak tetap. Pada gambar, kontak tetap merupakan kontak stasioner. Dengan demikian, relay menyala dan supply terhubung ke beban seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Atau dapat kita lihat bentuknya adalah normally close atau NC. Yang kedua ada relay numerik. Relay numerik merupakan relay di mana jumlah AC atau alternatif current yang diukur disampel secara berurutan dan dikonversi menjadi data numerik dan diukur secara matematis dan atau logis untuk membuat keputusan perjalanan. Jadi relay numerik ini memiliki konstruksi dengan terdapat layar yang mana dia akan menunjukkan jumlah AC yang diukur. Lalu dari hasilnya itu akan dikonversi menjadi data numerik dan
dihitung secara matematis. Nah, dari kelebihannya ini, dari relay elektromekanik sebelumnya adalah relay numerik ini memiliki keandalan dan waktu kerjanya lebih baik karena tidak ada bagian yang bergerak. Lalu yang kedua, karakteristiknya mudah diatur melalui program mikroprosesor. Ketiga, dapat dikomunikasikan dengan SCADA yang ada pada pusat pengatur beban. Jadi relay ini dapat dihubungkan dengan SCADA dan akan diatur pada pusat beban. Yang keempat, dimensinya pun lebih kecil dari relay elektromekanik. Ketiga, ada relay statis. Relay statis atau disebut juga solid state merupakan relay yang dalamnya terdiri dari rangkaian elektronika tertentu dan difungsikan sebagai saklar elektronik. Relay ini terdiri dari komponen semikonduktor modern yang memang dikhususkan untuk menangani pensaklaran elektronik. Baik itu untuk tegangan yang tinggi maupun arus yang tinggi seperti triac dan SCR. Namun ada juga beberapa tipe relay solid state yang menggunakan transistor bipolar sebagai komponen. Nah, pemrograman ini terbatas pada fungsi dasar penyesuaian kurva karakteristik relay. Oleh karena itu, mereka dapat dilihat secara sederhana hanya sebagai analog elektronik pengganti relay elektromekanis. Namun juga dengan beberapa fleksibilitas dalam pengaturan tambahannya. Prinsip kerjanya relay statis dapat kita lihat pada gambar. Jadi saat V-in atau tegangan yang masuk lebih besar daripada V-ref atau tegangan normal, maka akan muncul V-out atau tegangan yang keluar. Nah, yang tegangan keluar ini akan mengerjakan atau menghubungkan ke relay RL, lalu relay RL ini akan menutup kontaknya. Untuk menambahkan timer dengan penundaan waktu, rangkaian ini juga dapat ditambahkan timer. Yang keempat ada relay digital. Relay ini disebut juga digital counter relay atau electronic counter relay. Adalah salah satu peralatan kontrol semi digital yang banyak digunakan pada mesin-mesin produksi ringan. Umumnya mesin yang membutuhkan akurasi jumlah produk dan khususnya mesin yang mengandalkan gerak putar dalam mengemas produk-produknya membutuhkan relay ini. Relay ini kompatibel dengan berbagai macam asalkan sesuai dengan nilai input sensor yang ditetapkan pabrikan pembuatnya. Dan memang penggunaan relay ini harus selalu menggunakan sensor proximity sebagai input untuk menghasilkan output NO dan NC yang diinginkan persis dengan fungsi kerja sensor control. Prinsip kerja ini yaitu menghitung nilai input atau present value dari perangkat deteksi atau limit switch, DC+, volt, atau proximity switch seperti yang disebut tadi. Sampai tercapai nilai yang telah ditetapkan untuk selanjutnya menggerakkan kontak internal NO dan NC-nya. Jadi, berdasarkan klarifikasi dari relay proteksi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai macam klasifikasi pada relay proteksi, perbedaan yang dimiliki ada pada bentuk dan cara kerja setiap relay. Setiap jenis relaynya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai pada kebutuhan rangkaian dan komponen masing-masing. Namun pastinya, semua jenis relay proteksi pasti memiliki fungsi dan peran yang sangat penting pada sistem rangkaian listrik baik untuk melindungi setiap komponen dan keselamatan setiap individu maupun di lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.